Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farabda Safira dengan NIM 2022-021029. Nah, pada video ini aku akan membahas mengenai strategi memasuki pasar global produk manufaktur buatan Indonesia, di mana pada pembahasan ini tentunya akan difokuskan kepada studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya pada produk mie atau Indomie. Sebagai salah satu produk manufaktur Indonesia yang telah berhasil menembus pasar global, topik ini sangat penting untuk dibahas karena di tengah era globalisasi, perusahaan manufaktur Indonesia ini dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. Pasar global ini merupakan pasar yang melibatkan kegiatan perdagangan lintas negara dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, di mana dalam pasar global perusahaan ini harus bersaing dengan produk dari berbagai negara yang memiliki kualitas, teknologi, dan efisiensi produk yang beragam. Nah, bagi perusahaan manufaktur Indonesia, pasar global memberikan peluang yang sangat besar, terutama dalam hal perluasan pasar, peningkatan volume penjualan, dan peningkatan nilai ekspor nasional. Nah, tapi demikian peluang tersebut juga diiringi oleh berbagai tantangan seperti perbedaan budaya konsumsi, regulasi perdagangan internasional, dan standar kualitas, serta tentunya itu pasti persaingan harga. Nah, oleh karena itu, perusahaan manufaktur Indonesia ini perlu menerapkan strategi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu bertahan dan berkembang di pasar global. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini terkenal melalui produk mie instan atau Indomie yang pertama kali diproduksi pada tahun 1972. Siapa sih yang nggak tahu Indomie, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, Indomie ini berkembang menjadi salah satu merek mie instan terbesar dan paling terkenal di dunia. Saat ini Indomie telah dipasarkan di lebih dari 80 negara yang tersebar di kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Nah, keberhasilan ini menunjukkan bahwa produk manufaktur Indonesia ini memiliki potensi yang besar untuk diterima oleh pasar internasional apabila didukung oleh strategi global yang tepat. Nah, strategi utama yang diterapkan oleh Indofood dalam memasuki pasar global adalah strategi ekspor langsung. Dalam strategi ini, produk Indomie diproduksi di Indonesia kemudian diekspor ke berbagai negara melalui distributor dan mitra bisnis lokal. Strategi ekspor langsung ini dipilih karena relatif lebih sederhana dan memiliki tingkat resiko yang rendah dibandingkan dengan investasi langsung ke luar negeri. Melalui ekspor nih, Indofood dapat memperkenalkan produknya ke pasar internasional sekaligus menguji daya saing produk Indomie di berbagai negara dengan karakteristik pasar yang berbeda. Selain ekspor juga, Indomie ini menerapkan strategi adaptasi produk terhadap pasar lokal. Nah, adaptasi ini nih juga dilakukan karena setiap negara ini kan memiliki referensi rasa, kebiasaan konsumsi, serta budaya yang berbeda-beda. Nah, Indofood ini tuh mencoba menyesuaikan varian rasa,
tingkat kepedasan, kemasan, bahan pada label, serta informasi gizi sesuai dengan kebutuhan dan regulasi di masing-masing negara. Sebagai contoh, varian Indomie yang dipasarkan di Nigeria berbeda dengan varian yang dipasarkan di Indonesia. Adaptasi ini bertujuan agar Indomie dapat diterima dengan baik oleh konsumen lokal tanpa menghilangkan identitas merek globalnya. Untuk menjaga daya saing di pasar global, Indofood menerapkan standar kualitas internasional dalam proses produksinya. Nah, produk Indomie ini telah memenuhi berbagai sertifikasi keamanan pangan serta sertifikasi halal yang diakui secara internasional. Nah, penerapan standar kualitas ini sangat penting nih untuk membangun kepercayaan konsumen global terhadap produk manufakturnya Indonesia. Nah, dengan standar kualitas yang konsisten, Indomie ini mampu bersaing dengan merek mie instan dari negara lain di pasar internasional. Nah, selain kegiatan ekspor, Indofood ini juga melakukan strategi investasi langsung dengan membangun fasilitas produksi di luar negeri. Salah satu contohnya adalah pendiri pabrik Indomie di Nigeria. Nah, pembangunan pabrik ini nih bertujuan untuk menekan biaya distribusi dan juga mempercepat proses pengiriman serta mendekatkan produk dengan konsumen di pasar lokalnya. Strategi ini juga membantu Indofood dalam memahami karakteristik pasar lokal secara lebih dalam dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Penerapan strategi memasuki pasar global juga memberikan dampak positif nih bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dampaknya itu antara lain peningkatkan volume penjualan, peluasan pangsa pasar internasional, serta penguatan citra merek Indomie sebagai produk global. Nah, selain itu, keberhasilan Indomie di pasar global juga berkontribusi terhadap peningkatan reputasi produk manufaktur Indonesia di mata dunia. Keberhasilan Indofood dalam memasuki pasar global ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor-faktor meliputi kualitas produk yang konsisten, kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap pasar lokal, jaringan distribusi internasional yang kuat, serta inovasi produk yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kekuatan merek Indomie dan pengalaman Indofood dalam industri manufaktur makanan juga menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan global. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, strategi memasuki pasar global ini merupakan langkah yang penting bagi manufaktur Indonesia. Studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa melalui strategi ekspor, adaptasi produk, penerapan standar kualitas internasional, serta investasi di luar negeri, produk buatan Indonesia mampu bersaing diterima di pasar global. Demikian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.